Tarjumatul Habib Abdullah Al-Haddad, biografi Habib Abdullah Al-Haddad. Poin yang pertama, yaqulu Al-Habib Umar bin Zaid bin Samit. Habib Umar bin Zaid bin Samit Al-Madinah berkata, al-ulama'u awil awliya'u, bermula ulama dan para aulia itu kekasih Allah, minhum may yakunu sirruhu fi kutubihi, dari sebagian mereka karomah dan keistimewaan mereka terletak pada kitab-kitab mereka. Jadi ada sebagian ulama-ulama, aulia-aulia, karomah mereka itu, keistimewaan mereka terdapat pada kitab-kitab yang mereka tulis, yang mereka karang. Contoh, kal Imamin Nawawi min kutubihi al-Minhaj au Syarah Muslim. Contohnya saja Imam An-Nawawi, karomah beliau terdapat di dalam buku yang dikarangnya, salah satunya adalah kitab Al-Minhaj, kemudian Syarah Muslim. Ma'adzalika annahu lam yatazawwaj wa umruhu arba'un wa arba'ina sana. Karena demikian beliau tidak menikah dan umurnya 44 tahun. Ya. Dan usianya 44 tahun. Maka karomah dia, keistimewaan dia tidak ada pada anak, sebab dia tidak menikah. Karena nanti ulama-ulama itu, kalau saya baca di dalam kitab Hilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya, itu ada pada karangannya, ada pada anaknya, ada pada murid-muridnya. Nah, karena beliau tidak menikah, maka sirnya, nampak karomahnya itu pada kitab-kitab yang dikarangannya. Syekh Habibur Rahman Al-Yamani, karomahnya pada istrinya, ya. Wa yaqulul Habib Abdullah Al-Haddad, dan Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkomentar tentang Imam An-Nawawi. Lau ta'ammara An-Nawawi Umar Al-Ghazali labathal uluma allati tabathaha Al-Ghazali. Komentar Al-Habib Abdullah Al-Haddad tentang Imam Nawawi, kata beliau, kalau sekiranya dipanjangkan usia Imam Nawawi itu sama panjang usianya dengan Imam Al-Ghazali, lalab basal uluman, saya dia akan menyampaikan lagi ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Dia kembangkan lagi. Imam Nawawi 44, kemudian meninggal. Itulah komentar tentang kehebatan sir daripada Imam An-Nawawi ini. Ya, tadi kan minhum itu kan lil bu'di, sebagian. Kita baru bahas satu. Berarti satu ulama kadang-kadang nampak sirnya dari segi karangannya. Maka kita lihat yang kedua lagi. Wa minhum may yakunu sirruhu fi talamidhihi. Yang kedua ini beda. Dia tidak mengarang kitab atau mengarang kitab tapi tak nampak sirnya di dalam kitabnya, akan tetapi nampak sirnya, karomahnya, keistimewaannya justru kepada murid-muridnya. Ya, contohnya Ka Abil Hasan Asy-Syadzili, seperti Abu Hasan Asy-Syadzili nampak karomahnya kepada murid-murid beliau. Contohnya Mintalamizi Abil Abbas Al-Mursi, Abul Abbas Al-Mursi, berarti ke beliau nih nampak karomah daripada gurunya itu turun kepada muridnya. Berarti sudah dua, ya. Satu kepada kitabnya, yang kedua kepada muridnya. Sedangkan yang ketiga, wa minhum may yakunu sirruhu. Ada lagi ulama-ulama nih, ulama yang ketiga nih, dia nampak sirnya, keistimewaannya itu adalah fi auladihi, kepada anak-anaknya. Nampak dia. Kalau kita kan kadang-kadang tuan syekh di kampung-kampung kita, anaknya tidak ada itu yang menurut kepada ayahnya. Tapi ini yang ketiga nih, anaknya. Dan plus wa fi talamizihi, anaknya juga terkenal, nampak sirnya, dan juga kepada talamizihi, murid-muridnya. Anak plus murid. Dan lagi tiga-tiganya dia dapat. Wa fi kutubihi, dan pada kitab karangannya. Siapa beliau? Kal Habib Abdullah Al-Haddad.
Inilah yang sedang kita baca biografi beliau. Jadi beliau dapat tiga-tiganya. Dari sir melalui murid dapat, sir melalui anak dapat, sir melalui karangannya dapat. Itulah hebatnya Imam Al-Haddad. Baik, yang kedua kita baca dulu, nanti baru kita komentar. Lamma dakhalal Habibu Abdullah Al-Haddad, ketika pada suatu ketika Abdullah Al-Haddad ini masuk zata lailatin, pada suatu malam, ila masjidin Ba'alawi. Jadi Imam Muhammad Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini pada suatu malam masuk ke masjid Ba'alawi. Wajadal masjidah muktas fartab, dan beliau ketika masuk memperdapati di dalam masjid, apa namanya bahasanya nih, muktas nih, muktas fartabnya. Hah? Yang dia apa, Bang? Enggak. Itu khusus satu. Ini ya, fartab muktas fartab. Oh, muktas. Apa? Sesak penuh. Memeras. Muktas memeras, menuntut, memaksa, merampas. Nah, muktas ini fartab. Dengan muktas dengan fartab ini kan dia Sinonim ya? Iya, masih sinonim kalau nggak salah. Ya. Oke. Berarti ketika Abdullah Al-Haddad ini masuk ke Masjid Ba'alawi, dia berdapati orang-orang banyak dalam masjid sehingga sesak suasana. Faqabada biyadaihi Sayyiduna Al-Idrus. Ketika di suasana yang ramai, hiruk pikuk yang sesak itu, tiba-tiba tangannya dipegang oleh Sayyidina Al-Idrus. Wa qala lahu, dan Sayyidina Al-Idrus ini berkata kepada Habib Al-Haddad, hadza jadduka Muhammad. Dibawalah tangannya nih kan. Kemudian disebutkan, inilah kakekmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Ya, karena ada nanti di wa baraka alaihin nabi ya. Berarti Muhammad yang di sini adalah memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza jadduka al-faqih, dan ini juga adalah leluhurmu, kakekmu al-faqih muqaddam. Wa hadza saqaf, ini dari as-sagab ya. Wa hadza fulan, artinya dia diperkenalkanlah, dan ini si fulan, wa hadza fulan. Dan di ketika suasana itu apa yang terjadi? Wa baraka alaihin nabiyyu wa da'alah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan berkah kepada Habib Abdullah Al-Haddad, dan Nabi langsung memberikan doa atau mendoakan Habib Abdullah Al-Haddad. Ini luar biasa ya. Ketika masuk ke masjid, kemudian masjid tadi serasa sesak, tapi setelah diperkenalkan, ketika bukan main-main, yang diperkenalkan, yang ditunjukkan langsung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak hanya sebelah tangan ya, artinya Nabi pun menyambut beliau. Nah, tidak Nabi pasif, tapi Nabi mendoakan kepada Abdullah Al-Haddad. Kemudian yang ketiga, Al-Habib Abdullah Al-Haddad lamma sa'alahu rajulun an madhhabihi qala. Berarti kalau ada kalimat seperti ini, kita artikan dari rajulunnya tadi. Seorang laki-laki berarti bertanya tentang apa mazhab daripada Abdullah bin Al-Haddad. Qala, kemudian dia menjawab, fa'aradtu an aqula lahu madhhabi al-kitab wa sunnah. Sebenarnya kata Abdullah Al-Haddad, saya ingin menjawab mazhabku adalah mazhab Alkitab dan Sunnah. Itu sebenarnya. Tapi tak dijawabnya seperti itu. Kenapa? Fakhashitu minal ingkar.
dia tidak menjawab mazhabnya kitab dan sunnah karena dia nanti ragu dan dia khawatir orang-orang akan mengingkarinya. Nah, maka jadilah jawabannya qultu mazhabu Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Jadi mazhabku mazhab Alkitab dan Sunnah, tak jadi dijawabnya seperti itu karena takut tadi orang akan mengingkarinya. Jadi dia jawab saja dengan santai, mazhabku adalah mazhab Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Nah, berarti mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka kemudian pakasafani rajulun minal hadirin. Jadi pemuda yang pertama tadi kan menanya. Nah, dia sebutkan mazhabku mazhab Syafi'i. Rajulun yang di sini berarti rajulun yang kedua, bukan yang menanya. Tiba-tiba seorang laki-laki datang mengkasapku. Mengkasap artinya dia mengetahui apa yang di dada Abdullah Al-Haddad. Apa kemudian kata pemuda seorang laki-laki tadi yang datang? Lima lam taqulul ladzi fi nafsik. Kenapa tidak engkau sebut saja apa yang dalam hatimu? Artinya kan dia tahu bahwa Habib Al-Haddad tidak menjawab yang sebenarnya. Dia ingin menjawab mazhabnya mazhab kitab dan sunnah, tapi tidak dijawab seperti itu. Mazhabku adalah mazhab Imam Syafi'i. Artinya seorang laki-laki tadi tahu apa yang ada dalam perasaan, dalam hati daripada Abdullah Al-Haddad. Kul, katakan saja sejujurnya wahai Abdullah Al-Haddad, mazhabi al-kitabu wa sunnah. Katakan saja sejujurnya bahwa mazhabku adalah mazhab Al-Quran dan sunnah. Wakila, dan pemuda yang datang tadi yang kedua, innahu al-Khadir, sesungguhnya itu adalah Nabi Khidir. Jadi jumpa dengan Nabi, pemuda yang kedua, laki-laki yang kedua, yang mengkasap Abdullah Al-Haddad. Jadi biografi pada Abdullah Al-Haddad ini berjumpa dengan Nabi Khidir dan juga berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kehebatannya. Baik, terakhir sebelum kita berkomentar atau masukan yang terakhir, Ba'dul Akabir, sebagian pembesar daripada ulama berkomentar, "Lakana ahadun nabi ba'da Muhammadin," sekiranya ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakana Abdullah Al-Haddad. Abdullah Al-Haddad lah yang paling pantas. Kenapa? Ini alasannya. Bisa bidakwatihi, dengan sebab karena dakwahnya luar biasa. Ya, Rotib Al-Haddad. Karena dia menguasai ketiganya. Dia sirnya pada kiri kanannya ada sampai hari ini, sampai kiamat. Rotib Al-Haddad sirnya pada muridnya juga ada, sirnya pada anak-anaknya juga ada. Sementara ulama-ulama yang lain jarang mendapat seperti ini. Kalau dia sirnya kepada anaknya, berarti tidak ada lagi kitabnya. Kalau dia sir kepada muridnya, berarti anaknya tidak lagi. Nah, dan ini dimiliki oleh beliau. Terima kasih. Silakan. Kita minta tambah biografi dari Rois tentang beliau. Masya Allah. Berkaitan dengan ya. Nara pesan daerah. Terima kasih kepada Tuan Guru Fauzi yang sudah membahas tentang adat. Sedikit tentang Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau lahir 1044 Hijriah, wafat 1130 Hijriah. Umur beliau 88 tahun. Di umur beliau 27 tahun, beliau itu minta orang Yaman menulis wirid doa karena masuk aliran Syiah ke Yaman. Beliau menulis Rotib Haddad dan Wiridul Latif. Jadi dua wirid ini wirid yang maksur. Itulah ia amalkan orang Yaman menolak paham Syiah. Alhamdulillah dengan wirid itu maka terjagalah akidah orang Yaman dari ahli Syiah. Dan beliau ini ulama tasawuf. Keinginan beliau memang seperti ulama-ulama sufi lain, ingin padang pasir, ingin beruslah, tapi karena pentingnya berdakwah tetap dia bergabung dengan masyarakat.
di Yaman kan. Itulah beliau. Jadi kita sedikit di sini tadi kata itu ada sebagian ulama karangan karomahnya, keistimewaannya karena banyaknya dia menulis kitab seperti Imam An-Nawawi. Tidak ada tandingannya di abad yang ke-7, lahir 640 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Jadi beliau itu karangannya luar biasa. Salah satu Al-Minhaj. Al-Minhaj ini sarah Sahih Muslim. Nah, di rumah ada 9 jilid. Itulah kitab beliau kan. Nah, sempat-sempat dia karena sibuknya menulis, tak sempat menikah, tak terpikir menikah. Nah, mati lampu ketika beliau menulis, hidup bercahaya telunjuk kirinya.